warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa, NIM 1902159. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan dosen pengampu Dr. Haji Agus Muharam MPD, Wira Mustika MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses inovasi pendidikan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai proses inovasi pendidikan, saya akan menjelaskan mengenai pengertian difusi dan diseminasi terlebih dahulu. Nah, difusi ialah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antara beberapa individu secara memusat atau memencar yang berlangsung secara spontan. Nah, sedangkan diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi, kalau difusi terjadi secara spontan, maka diseminasi dilakukan secara perencanaan. Sekarang kita berlanjut kepada proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjut dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, dan implementasi inovasi, dan selanjutnya dikonfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Nah, menurut Roger, periode keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pengetahuan atau knowledge. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Pengertian menyadari dalam hal ini bukan memahami tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah tahapan bujukan atau persuasif. Pada tahap persuasi, dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, maka pada tahap ini atau pada tahap persuasif yang berperan utama yaitu bidang afektif atau perasaan. Selanjutnya adalah tahap yang ketiga adalah tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi, tapi menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Seiring terjadinya, seseorang akan menerima inovasi setelah ia mencoba lebih dahulu. Bahkan, jika mungkin, mencoba sebagian kecil lebih dahulu. Nah, untuk tahapan yang keempat adalah tahapan implementasi. Tahapan implementasi ini yaitu dari keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Nah, keputusan penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Pada umumnya, implementasi tentu mengikuti hasil keputusan inovasi. Lalu, kapan tahap implementasi berakhir? Nah, mungkin tahap ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, tergantung dari keadaan inovasi itu sendiri. Tetapi, biasanya suatu tanda bahwa tahap implementasi inovasi berakhir jika penerapan inovasi itu sudah melembaga atau sudah menjadi hal-hal yang bersifat rutin. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya adalah tahapan konfirmasi. Dalam tahapan konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusan jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi selanjutnya. Tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadinya keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang terbatas. Selama dalam konfirmasi, seseorang berusaha menghindari terjadinya disonansi, paling tidak berusaha menguranginya. Nah, sekarang kita berlanjut mengenai tipe keputusan inovasi. Inovasi dapat diterima atau ditolak oleh seseorang sebagai anggota sistem sosial atau oleh keseluruhan anggota sistem sosial yang menentukan untuk menerima inovasi berdasarkan keputusan bersama atau berdasarkan paksaan
atau kekuasaan. Nah, dengan dasar kenyataan tersebut, maka kita dapat membedakan adanya beberapa tipe keputusan inovasi. Nah, tipe yang pertama adalah keputusan inovasi opsional, yaitu di mana pemilih menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu atau seseorang secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruhi dorongan anggota sistem sosial lainnya. Nah, tipe yang kedua adalah keputusan inovasi kolektif, yaitu di mana pemilih untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama. Tipe yang selanjutnya atau tipe yang terakhir adalah keputusan inovasi otoritas, di mana pemilih untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lainnya dalam suatu sistem sosial. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan mengenai proses inovasi pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.